Oke, soal yang akan kita bahas sekarang adalah soal bagian B, nomor 2, soal UAS tahun 2013-2014. Di sini diberikan fungsi dua peubah f(x, y) sama dengan x kuadrat plus 2x plus y kuadrat. Yang pertama, tentukan semua titik ekstrim dari f beserta jenisnya. Jadi kalau kita ingat-ingat kembali, titik ekstrim itu ada tiga sebenarnya. Cuman yang akan kita pelajari di materi atau di bab 12 ini, di fungsi dua peubah, itu hanya dua, yaitu titik stasioner sama batas daerah terdefinisinya suatu fungsi. Ya, mungkin langsung kita bahas aja. Yang pertama kan tentukan semua titik ekstrim dari F beserta jenisnya. Untuk soal yang bagian A ini, kita cari turunan pertama dari fungsi F terhadap peubah X dan peubah Y. Pertama kita cari do F per do X sama dengan 2X plus 2. Selanjutnya do F per do Y sama dengan 2Y. Kalau do F per do X sama do F per do Y kita sama dengan kan 0, kita akan memperoleh nilai XY, yaitu pertama nilai X-nya itu 2X sama dengan minus 2, berarti X-nya sama dengan minus 1. 2Y sama dengan 0, otomatis Y-nya sama dengan 0. Dari sini kita dapat titik stasionernya yaitu minus 1,0. Terus kita cek titik stasioner ini akan membuat fungsi fx, y itu bernilai maksimum atau minimum. Untuk menentukan gimana caranya, eh, untuk menentukan bagaimana apakah minus 1,0 itu titik maksimum atau minimum, itu kita akan menggunakan turunan kedua ya teman-teman. Pertama itu kita cari do kuadrat F per do X kuadrat. Ini turunan parsial F terhadap peubah X diturunkan lagi terhadap peubah X. Dapatnya 2. Kalau tadi turunan pertama F terhadap X diturunkan terhadap X, sekarang turunan pertama fungsi F terhadap X diturunkan terhadap Y. Jadi ya, do kuadrat F, do X, do Y sama dengan 0 ya. Karena turunan pertama fungsi F terhadap X itu tidak memuat variabel Y. Selanjutnya, do kuadrat F per do Y, do X sama dengan 0. Dan yang terakhir, do kuadrat F per do Y kuadrat sama dengan 2. Terus kita susun turunan kedua ini sebagai sebuah matriks 2, 0, 0, 2. Lalu kita cari determinannya. 4 di 4 dikurangi 0 ya. Dapat determinannya sama dengan 4. Terus karena di sini deltanya determinannya positif, maka kita akan lihat seandainya nilai do kuadrat F per do X kuadrat turunan kedua fungsi F terhadap peubah X itu jika positif, berarti titik minus 1,0 itu merupakan titik yang membuat fungsi F itu bernilai minimum. Karena di sini determinannya positif, terus do kuadrat F per do X kuadrat. Jadi di sini parameternya itu nilai dari determinan sama eh, do kuadrat F per do X kuadrat. Lebih dari 0, maka minus 1,0 adalah titik minimum. Begitu.
Terus jadi, untuk yang seperti itu ada beberapa kasus ya. Pertama, delta positif, delta lebih dari nol, do kuadrat F per do X kuadrat lebih dari nol, berarti X misalkan titik stasionernya X, Y itu, misal titik stasionernya aku misalkan titik X sama Y, berarti di sini titik X sama Y itu titik minimum. Terus kalau seandainya determinannya lebih dari nol, d do kuadrat F per do X kuadrat kurang dari nol, maka X, Y itu merupakan titik maksimum. Terus kalau determinannya itu kurang dari nol, berarti X, Y itu merupakan titik pelana. Jadi titik pelana itu dia itu akan berperan sebagai titik maksimum atau titik minimum tergantung dari arah pandang kita melihat titik tersebut. Yang terakhir, kalau deltanya itu sama dengan nol, itu X, Y-nya tidak bisa ditentukan. Tidak bisa ditentukan apakah dia titik maksimum atau titik minimum. Tapi untuk beberapa kasus tuh hanya muncul kasus yang pertama titik maksimum, yang kedua titik minimum, maksimum, sama titik pelana. Next ke bagian B, tentukan semua titik ekstrim dari F beserta jenisnya pada X kuadrat. Ini asumsinya negatif ya, minus 4Y kuadrat kurang dari sama dengan 4. Berarti untuk bagian B itu kita gunakan metode Lagrange karena ada fungsi kendalanya. Jadi pertama kan ada fungsi f x, y, yaitu x kuadrat plus 2x plus y kuadrat, x kuadrat plus 2x plus y kuadrat. Yang kedua ada fungsi kendalanya, yaitu x kuadrat minus 4y kuadrat kurang dari sama dengan 4. Kurang dari sama dengan. Oke, yang pertama kita tentuin dulu do F per do X-nya untuk menentukan titik stasionernya. Berarti di sini 2X plus 2 sama dengan penyelesaian pada subsoal bagian A. Do F per do X-nya 2X plus 2. Do F per do Y-nya itu 2. Kalau misalnya kita sama dengan kan 0, maaf, ini 2Y. Kita sama dengan kan 0, kedua-duanya dapat X-nya itu sama dengan minus 1. Ya kan, 2X plus 2 sama dengan 0. Terus 2Y sama dengan 0, dapat Y-nya sama dengan 0. Jadi pertama kita dapat titik stasioner. Titik kan yang diminta titik ekstrim. Berarti ada titik stasioner sama titik batas terdefinisinya fungsinya. Titik stasioner minus 1,0. Selanjutnya untuk mencari titik kritis pada batas-batas fungsi tersebut, batas-batas fungsi kendalanya, itu kita bisa menggunakan metode Lagrange, yaitu nabla F atau vektor gradien F sama dengan lambda dikali vektor gradien H. Vektor gradien F itu ada 2X plus 2, 2X plus 2 sama 2Y sama dengan lambda. Vektor gradien H itu berarti turunan parsial H terhadap X, 2X, turunan parsial fungsi H terhadap Y itu minus 8Y. Sama satu lagi fungsi kendalanya yaitu X kuadrat. Jadi di sini kita
ambil sama dengan aja. Jadi petidaksamaannya tidak perlu digunakan dalam perhitungan, tapi kita ambil nilai ketika x kuadrat minus 4y kuadrat itu sama dengan 4. X kuadrat minus 4y kuadrat sama dengan 4. Oke. Di sini kita coba cari nilai xy yang menjadi titik kritis dari fungsi h. Yang menjadi titik kritis dari fungsi f ya teman-teman. Di sini kita akan mencari titik kritis pada batas eh, daerah definisi fungsi h. Titik kritis fungsi f ya. Fungsi f pada batas daerah definisi fungsi h. Oke. Nah, di sini tuh kan ada variabel lambda. Cuman tujuan kita itu tidak mencari variabel lambda ini, tetapi kita ingin mencari nilai dari variabel x sama y-nya. Jadi, meskipun nanti di akhir perhitungan kalian tidak menemukan nilai lambdanya, nah itu nggak perlu khawatir karena di sini tujuan kita bukan nyari lambdanya, tapi kita nyari nilai x sama y, nilai x sama nilai y-nya. Dari persamaan ini kita dapat dua buah persamaan, yaitu 2x plus 2 sama dengan lambda 2x. Yang kedua, 2y sama dengan minus 8, lambda minus 8y. Lambda minus 8y. Terus kita bisa modifikasi jadi seperti ini kan. Lambda sama dengan 2x plus 2 per, oh ini 2x, per 2x sama dengan 2y per minus 8y. Nah, dari sini kita coba kalikan silang ini. Sehingga kita memperoleh minus 16xy ditambah minus minus 16y sama dengan 4xy. Kalau kita coba sederhanakan dan kita pindah 4xy ke ruas kiri, sehingga kita dapat minus 20xy minus 16y sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan lagi, y-nya bisa dikeluarin jadinya 4y. Kita keluarkan 4y. 4y sehingga di dalam kurung tersisa minus atau minus 4y kita keluarkan sehingga di dalam kurung tersisa 5x plus 4. Sambil kita cross check lagi, 2x plus 2 per 2x sama dengan 2y minus 8y. Minus 16xy minus 16y sama dengan 4xy. Deh. Kalau misal kita eh, selesaikan persamaan ini, minus 4y sama dengan 0, 5x plus 4 sama dengan 0. Dapat y-nya itu sama dengan 0 atau 5x sama dengan minus 4, x sama dengan minus 4 per 5.
Mungkin aku hapus dulu. Jadi di sini kita mendapatkan dua buah penyelesaian, yaitu Y sama dengan 0 atau X sama dengan -4/5. Tapi kita akan coba cari mana penyelesaian yang tepat dari kedua penyelesaian tersebut dengan menggunakan fungsi kendala, yaitu X kuadrat minus 4Y kuadrat sama dengan 4. Pertama, ketika Y yang sama dengan 0, berarti X kuadrat minus 4Y kuadrat sama dengan 4. Karena Y-nya 0, berarti di sini X kuadrat sama dengan 4. X itu sama dengan plus minus 2. Dari penyelesaian dari Y sama dengan 0, itu kita dapat dua buah titik kritis, yaitu 2,0 sama, sama minus 2,0. Terus dari penyelesaian yang kedua, yaitu ketika X-nya sama dengan -4/5, kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan, maaf, X kuadrat minus 4Y kuadrat sama dengan 4. Semisal kita substitusikan X-nya -4/5, kita dapat 16/25 minus 4Y kuadrat sama dengan 4. Minus 4Y kuadrat sama dengan 4 dikurangi 16/25. Minus 4Y kuadrat sama dengan minus, maaf, bukan minus ya, plus, ini 4 kan 100/25 dikurangi 16/25 itu 84/25. Y kuadrat sama dengan minus 84/25 dikali 4, atau minus 21/25. Cuman kalau kita ingat-ingat bahwasanya nilai dari suatu fungsi kuadrat itu hasilnya selalu positif ya. Paling enggak itu sama dengan 0. Cuman di sini kita dapat negatif. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya X sama dengan -4/5 itu tidak termasuk di dalam, uh, tidak termasuk di dalam titik kritis untuk fungsi f, sehingga kita hanya menggunakan penyelesaian yang pertama, yaitu Y sama dengan 0. Di sini karena Y kuadrat sama dengan -21/25, ini tidak mungkin, sehingga kita ambil penyelesaian yang pertama aja. Sehingga di sini kita akan dapat beberapa titik kritis. Titik kritis yang pertama itu dari titik stasioner, yaitu -1,0. Titik kritis yang kedua itu dari batas terdefinisinya fungsi H, yaitu 2,0. Terus yang titik kritis yang ketiga itu -2,0. Terus kita cari nilai fx, y-nya. F -1,0 dari fungsi f-nya itu x kuadrat plus 2x plus y kuadrat. X kuadrat plus 2x plus y kuadrat sama dengan -1 kuadrat dikurangi ditambah 2 kali -1 ditambah 0. Dapat 1 dikurangi 2 -1 ya. Terus yang kedua F 2,0 langsung dimasukkan aja, 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 ditambah 0. Dapat 4 ditambah 4, 8. Terus yang terakhir -2,0. -2 pangkat 2 ditambah 2 dikali -2 ditambah 0. 4 dikurangi 4, 0.
Tapi di sini yang diminta itu cuman titik ekstrimnya aja ya. Berarti dari sini sebenarnya nggak perlu kita cari nilai F-nya, tapi sampai sini, sampai sini itu udah benar. Cuman kalau ditanyain eh, nilai maksimum atau minimum, kita substitusikan eh, semua titik kritis ke fungsi fx, y-nya. Diperoleh di sini titik minimumnya itu -1, nilai minimumnya itu -1, nilai maksimumnya 8. Oke, cukup sekian untuk pembahasan video soal ini.